Mari kita simak peta konsepnya. Sejarah organisasi regional dan global. Organisasi regional, organisasi ekonomi global, pengaruh organisasi regional dan global bagi bangsa Indonesia. Organisasi regional meliputi politik dan militer, yaitu NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, dan ANZUS. Organisasi ekonomi meliputi SARS, APEC, MEE, AFTA, NAFTA, dan CAFTA. Sedangkan organisasi ekonomi global meliputi OPEC, GATT, dan WTO. Sahabat HSC, kita bahas satu persatu ya. A. North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis merupakan tiga negara penting dalam blok barat. Pada tahun 1948, ketiganya menyepakati untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara mereka diserang oleh negara lain. Tahun 1949, dibentuklah Organisasi Pertahanan Bersama NATO yang bermarkas di Brussels, Belgia. Sedangkan eksekutif Komite Militer NATO berada di Washington, Amerika Serikat. Pendirian NATO bertujuan menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Secara politik, NATO merumuskan nilai-nilai demokrasi dan bekerjasama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan dalam mencegah konflik. Secara militer, NATO berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Jika usaha diplomatik gagal, akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Southeast Asian Treaty Organization atau SEATO merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada September 1954. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Bagi beberapa negara di Asia Afrika, munculnya SEATO dianggap menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Indo-Cina lebih mengarah perang daripada perdamaian. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat, yaitu NATO. Latar belakang sebenarnya adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1965 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 18 Mei 1995. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara paling kuat di Eropa Timur. Central Treaty Organization atau CENTO, organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Aliansi yang terbentuk di wilayah Timur Tengah ini diprakarsai oleh Amerika Serikat, tapi CENTO tidak dapat berbuat banyak ketika Uni Soviet melakukan perluasan pengaruhnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah pun terjalin dengan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Somalia, dan Libya. Australia, New Zealand, United States of America atau ANZUS. Bergabungnya Australia dalam politik luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pergeseran orientasi politik luar negeri terhadap Inggris. Kekhawatiran Australia dan Selandia Baru terhadap penyebaran komunisme di kawasan Asia Pasifik semakin meningkat setelah kemenangan komunis Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek. Hal ini yang mendesak Amerika Serikat untuk membentuk Pakta Peranan di Asia Pasifik. Inisiatif ketiga negara membentuk ANZUS tercapai pada 1 September 1951 di San Francisco. ANZUS dibentuk bertujuan untuk mengoordinasi pertahanan bersama, membendung pengaruh komunisme yang dianggap agresor di kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan kerjasama militer. Berikutnya organisasi ekonomi regional South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) didirikan 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerjasama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan dari SAARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SAARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di wilayah Asia dan Pasifik.
tujuan didirikannya APEC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi, antara lain, keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh semua anggota. Kesepakatan secara sukarela, keputusan dilakukan secara bersama-sama, liberalisasi negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Masyarakat ekonomi Eropa, pembentukan EME dilatar belakangi oleh keberhasilan European Financial Community atau ECFC dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Dengan demikian, terdapat 3 organisasi di Eropa, yaitu ECFC, EEC, dan Euratom atau EAEC. MEE menegaskan tujuannya antara lain meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, menghapus bea masuk dan pembatasan impor-ekspor antara negara-negara anggota, dan memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi ASEAN 4 di Singapura, tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Meski begitu, pada tahun 1995 Vietnam bergabung, Laos dan Myanmar tahun 1997, serta Kamboja tahun 1999, menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. North American Free Trade Agreement atau NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara, Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1998 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Meksiko resmi masuk dalam NAFTA pada September 1998. Central America Free Trade Agreement Dominican Republic atau CAFTA-DR adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003-2004. Tujuannya untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggota. CAFTA-DR dibentuk sebagai batu loncatan menuju FTAA, yaitu perjanjian perdagangan bebas lain yang meliputi sesama negara Amerika Selatan dan Karibia, Amerika Utara, dan Amerika Tengah kecuali Kuba. B. Organisasi Ekonomi Global. 1. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC didirikan September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara-negara anggota serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasar dunia. 2. General Agreement of Tariff and Trades atau GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Perubahan GATT menjadi WTO dilaksanakan dalam sidang terakhir di Marrakesh, Maroko bulan April 1994. 3. World Trade Organization atau WTO didirikan pada 1 Januari 1945 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. C. Pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. 1. Peluang positif integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. A. Mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
B. Meningkatkan pendapatan negara, C. Memperluas lapangan pekerjaan, D. Meningkatkan kualitas produk, E. Mendorong kreativitas, dan F. Akses terhadap modal asing lebih terbuka. 2. Tantangan integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. AFTA, APEC, dan WTO. A. Kesiapan sumber daya manusia, B. Siapnya produk dan ancaman bagi usaha kecil menengah, C. Siapnya infrastruktur ekonomi dan politik, D. Ancaman dari sektor keuangan, E. Eksploitasi sumber daya alam dan bahaya krisis lingkungan, F. Lunturnya nasionalisme, dan G. Lemahnya pelindungan terhadap penduduk miskin dan terpinggirkan. 2. MEE, CAFTA DR, dan NAFTA. A. Bea masuk yang tinggi, B. Subsidi pemerintah, C. Dumping, D. Kuota atau pembatasan impor, dan E. Pelarangan impor. Demikian pembahasan analisis sejarah organisasi regional dan global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ingat, belajar dari sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magistra Vitae.